Berbaju tahanan dan tangan terborgol Crazy Rich Surabaya, Wahyu Kenzo dibawa ke Mapolda Jatim. Sangat berbeda jauh dengan penampilannya dalam sejumlah unggahan di media sosial. Sebelum ditangkap, Wahyu juga sering pamer gaya hidup mewah atau flexing di akun media sosialnya. Kasus dugaan penipuan robot trading ATG yang dikelola oleh PT Pansaki Berdikasi Bersama telah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Tersangka terbukti melakukan penipuan dengan nilai investasi senilai 9 triliun rupiah. Ribuan korbannya berasal dari Indonesia maupun luar negeri. Modus pelaku menjual produk suplemen dan mengajak korban bergabung ke robot trading dan menjanjikan keuntungan berlipat dalam 2 minggu. Termasuk 141 investor menjadi korban Wahyu Kenzo dengan total kerugian mencapai 15 miliar lebih. Dari hasil keterangan sementara, dari sementara ini diperkirakan kerugian mencapai 9 triliun rupiah. Jadi ini perkiraan jumlah korban sebanyak 25.000 orang dan tidak hanya di Indonesia. Jadi ada yang berasal dari dengan memberikan presentasi, memberikan iming-iming paket yang akan didaftarkan itu dengan keuntungan yang dijanjikan. Tetapi ada beberapa yang sudah diberikan keuntungan bisa menarik withdraw dengan kesepakatan yang sudah diberikan, yaitu rata-rata 2.000 US dollar, tapi tidak lebih. Tapi setelah 2022 awal sampai dengan saat sekarang komunikasi ini terputus. Jadi antara member menghubungi dengan pihak manajemen ATG terbatas, sehingga dana yang ingin mereka tarik yang bisa di withdraw ini tidak bisa. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara dan denda paling banyak 12 miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ratusan warga korban investasi bodong melaporkan dugaan penipuan investasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan ke Mabes Polri. Ya, korban histeris dan pingsan saat menyampaikan laporan ke Mabes Polri, Jakarta. Ini cuma penipuan. Ini saya beli di 1.200.000. Ini 5.000 aja harus benar-benar diusut tuntas ini. Histeris warga korban penipuan investasi bodong ini terjadi di Bareskrim Polri Jakarta saat puluhan warga melaporkan perusahaan yang diduga melakukan penipuan. Beberapa warga pingsan karena tak mampu menahan tangis histeris. Warga korban investasi bodong ini mengaku alami kerugian hingga 110 miliar rupiah setelah menginvestasikan dananya di sebuah perusahaan milik Mada Purnawijaya. Melakukan pelaporan terhadap Direktur PT MBM dengan kerugian total yang kami tangani 110 miliar atau dengan total mitra 2.610 dengan total stuk 68.891. Kembalikan uang kami, tolong. Rata-rata duitnya dapat pinjam dari bank. Dari bank itu. Mohon kami dikembalikan. Ratusan korban penipuan kebanyakan berasal dari wilayah Tasikmalaya, Garut, dan Bandung, Jawa Barat. Warga mengaku tidak dapat mencairkan dana setelah waktu yang dijanjikan. Pemilik perusahaan investasi bodong tersebut dilaporkan telah melarikan diri. Dari Jakarta, Hilmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, usai menjalani pemeriksaan selama 6 jam di Polda Metro Jaya, AG, pelaku anak dalam kasus penganiayaan David Ozora, resmi ditahan. AG akan ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama 7 hari. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Ini. Penyidik Polda Metro Jaya memutuskan menahan AG di kasus Mario Dandi Satrio yang menganiaya David Ozora. AG akan ditahan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial selama 7 hari dari kewenangan penyidik melakukan penahanan. Polisi dapat memperpanjang penahanan sampai 8 hari. Penahanan AG mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, karena AG adalah pelaku di bawah umur. Kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak
sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer, juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, ya, selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Sebelumnya Mario Dandi Satrio, anak mantan pejabat pajak, menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora di kawasan Komplek Pesanggerahan Kebayoran, Jakarta Selatan pada 20 Februari lalu. Pelaku mendatangi korban yang berada di rumah temannya di kawasan Pesanggerahan dengan mengendarai mobil mewah. Pelaku pun menanyakan mengenai perbuatan korban kepada temannya hingga akhirnya terjadi pengeroyokan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui update kasus ini sudah ada rekan Muhammad Zulhilmi di Polda Metro Jaya. Selamat siang Hilmi, jam berapa rencana olah TKP hari ini akan dilaksanakan? Baik, selamat siang Wiki, Dian dan juga pemirsa. Rencananya pada hari ini Polda Metro Jaya akan menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap David Ozora Latumahina. Namun melalui pesan singkat yang kami terima dari Kabid Humas Polda Metro Jaya yakni Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa rekonstruksi hari ini dibatalkan. Terdapat beberapa hal yang membuat rekonstruksi hari ini dibatalkan, yakni sejumlah saksi yang sebelumnya akan diproyeksikan hadir namun memastikan tidak bisa hadir pada rekonstruksi hari ini. Selain itu, terdapat beberapa hal teknis yang perlu disiapkan oleh pihak dari Polda Metro Jaya. Kemudian jika kami bisa sampaikan beberapa informasi, rencananya jika rekonstruksi akan dilaksanakan pada hari ini, terdapat 23 adegan yang akan ditampilkan untuk mengetahui secara lengkap bagaimana peristiwa penganiayaan tersebut terjadi. Dan rencananya rekonstruksi akan dilaksanakan di TKP secara langsung, yakni di sebuah kompleks di Perumahan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kemudian dari rekonstruksi tersebut digelar untuk mengetahui dan mencocokkan bagaimana keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi, kemudian dari para tersangka, kemudian akan dicocokkan dengan alat bukti yang ada. Dan hingga kini Polda Metro Jaya belum bisa memastikan kapan akan menjadwalkan rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap David Ozora Latumahina. Wiki. Ilmi, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya. David Ozora, korban penganiayaan anak ex-pejabat pajak, kondisinya membaik. Meski belum sadar sepenuhnya, namun David tengah memasuki fase pemulihan emosional. Kamu harus sabar ya, sabar boy. Istighfar. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, kembali mengunggah kondisi terkini David Ozora di media sosialnya. Dalam unggahannya, David, korban penganiayaan anak mantan pejabat pajak itu, masih menggunakan sejumlah peralatan medis yang melekat di tubuhnya. Menurut sang ayah, saat ini kondisi kesadaran David meningkat, meski belum sadar dengan siapa ia berkomunikasi. Ayah David juga menyebut saat ini David sedang memasuki fase pemulihan emosional. Paman David pun usai menjenguk David menyatakan kondisi David semakin membaik. Kondisi David
sekarang itu sudah lebih sering membuka mata, terus banyak melakukan respon, cuman memang belum sadar sepenuhnya. Jadi dia itu sudah membuka mata ya, sudah bisa melihat sekitar tetapi belum mengenali. Sementara itu Kapolda Metro Jaya Fadil Imron menyebut dirinya berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Polda Metro Jaya dari awal di bawah kepemimpinan saya berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya. Oleh sebab itu dari awal saya sangat terbuka mendapat masukan dari teman-teman Ansor, dari LBH Ansor, dari masyarakat pada umumnya, dari para pakar, agar proses hukum kasus ini bisa maksimal. 3 pekan sejak penganiayaan terjadi, Kristalino David Ozora masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Doa dan dukungan pun masih terus mengalir untuk kesembuhan dan penuntasan kasus ini. Kementerian Keuangan resmi pecat Rafael Alun Trisambodo dari sebagai aparatur sipil negara. Rafael sementara Mahfud MD mengendus transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Ayah tersangka penganiayaan David, Rafael Alun Trisambodo, resmi dipecat dari jabatannya sebagai ASN Kementerian Keuangan. Rafael terbukti melakukan pelanggaran berat setelah Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan audit investigasi harta kekayaan Rafael. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar, tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengendus adanya transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Menurut Mahfud, jumlah transaksi mencurigakan itu mencapai 300 triliun rupiah. Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Jabikan. Itu yang hari ini. Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan, ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi. Di sini kira-kira 300 itu harus dilacak. Terkait temuan Menko Polhukam ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan mengaku belum mengetahuinya. Namun demikian, Inspektorat Kemenkeu akan mengecek dugaan transaksi mencurigakan yang diungkap Mahfud MD tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, angka 300 triliun adalah angka yang besar dan ini seharusnya dijadikan momentum untuk memperbaiki kinerja Kementerian Keuangan secara keseluruhan dan DJP secara spesifik, begitu ya? Betul, Koordinator ICW juga mengatakan bahwa ini sebetulnya seperti fenomena gunung es begitu, baru yang ketahuan pucuknya aja, baru eselon 3 gimana eselon 1 atau eselon 2 gitu katanya. Berarti memang harus ditelusuri dan juga diperbaiki. Dan pemirsa, Direktorat Jenderal Pajak mengungkap 6 perusahaan dan 1 konsultan pajak yang terafiliasi dengan Rafael Alun Trisambodo. Ya, DJP akan memeriksa 6 perusahaan tersebut terkait kepatuhan pajaknya. 6 perusahaan dan 1 konsultan pajak itu diungkap berdasarkan hasil verifikasi KPK terhadap harta kekayaan Rafael beberapa waktu lalu. Ya, 6 perusahaan dan 1 konsultan pajak yang terafiliasi Rafael Alun, yaitu GTA, SKP, PHA, CC, PDA, RR, dan SCR. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan surat perintah pemeriksaan terhadap 6 perusahaan dan 1 konsultan pajak tersebut sudah diterbitkan. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Proses pemeriksaan sedang berjalan
paling tidak terhadap 7 dulu nih yang sudah kita paham betul ya, yang kemarin hasil klarifikasi dari KPK didengarkan juga kan waktu kita melakukan preskon itu. Nah itu yang kita follow up, termasuk diantaranya konsultan. Makanya tadi juga saya sampaikan, Pak Pras juga tegaskan bahwa pihak terkait dengan kasus yang seperti ini ya kita akan lakukan pemeriksaan. Barangkali Pak Pras kalau masalah sumbernya RAT kan sedang diklarifikasi oleh KPK ya, nanti kita lihat berikutnya. Demikian Pak Pras dari saya, Pak Pras. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sementara itu penyidik KPK masih terus melacak harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael Aluntri Sambodo. KPK menemukan keterlibatan istri Rafael dalam kepemilikan saham di sebuah perusahaan di Minahasa, Sulawesi Utara. Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan keterlibatan istri dari pejabat pajak lainnya dalam kepemilikan saham di perusahaan tersebut. Ternyata saudara RAT kan istrinya tercatat pemegang saham di 2 perusahaan yang bergerak di Minahasa Utara yang punya perumahan, gitu ya. Kita lihat detailnya, ternyata ada lagi, gitu, bahwa perusahaan yang 2 ini pemegang sahamnya selain istri RAT ada lagi istri orang pajak juga. Kita sebut namanya saudara Wahono Saputro. Oleh karena itu kemarin kita terbitkan surat tugas pemeriksaan LHKPN atas nama saudara Wahono Saputro. Kebetulan beliau ada di Jakarta gitu, jadi kita harapkan mungkin minggu depan ya kita undang untuk klarifikasi gitu. Harta yang dilaporkan oleh saudara Wahono Saputro sekitar 14 miliaran gitu ya. Tapi sekali lagi dari kami di LHKPN bukan masalah besar atau kecilnya, karena dia nyangkut di nama perusahaan ini, istrinya ada di sana gitu ya, bersama dengan istri RAT. Oleh karena itu kita undang beliau untuk klarifikasi minggu depan. Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memanggil Kepala Bea dan Cukai Makassar, Andi Pramono. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami di iNews Siang. Komisi Pemberantasan Korupsi